Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG ditutup turun 0,01% ke angka 6.645. Dan di video ini saya akan coba menganalisa beberapa saham yang hari ini terlihat masih ada akumulasi besar oleh asing dan secara tren masih bagus. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama akan saya analisa adalah saham BCA. Saham BCA hari ini ditutup bertahan di harga 7.700. Tapi bisa kita lihat di grafik, dalam satu minggu terakhir ini BCA sudah naik lumayan tinggi. Jadi sebelumnya selalu berada dekat dengan support di EMA 50. Tapi setiap kali menyentuh support di EMA 50, BCA masih kuat bertahan. Saat ini garis EMA 50 sudah naik di sekitar harga 7.375. Dan saat ini bisa kita lihat BCA berada tepat di resisten di harga 7.700. Dan di resisten berikutnya bisa kita lihat di harga 7.800. Harga 7.800 memang merupakan resisten yang kuat untuk saham BCA. Karena dalam beberapa bulan terakhir ini bisa kita lihat harga 7.800 merupakan resisten yang beberapa kali dicoba ditembus BCA tapi memang masih gagal break. Jadi resisten kuat di harga 7.800 tapi support kuat masih di garis EMA 50. Jadi secara tren jangka menengah jika kita lihat dari bulan Juli saat ini trennya masih sangat uptrend. Jadi setelah berhasil break dari garis EMA 50 dan 150 BCA trennya terus bergerak naik. Dan garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih bergerak naik. Dan dari data broker summary, pada perdagangan hari ini walaupun tidak ada naik maupun turun, tapi ada akumulasi. Dan dari data pergerakan asing ini yang menarik, asing dalam satu minggu terakhir ini terus masuk akumulasi dengan jumlah yang sangat besar. Ini yang membuat BCA terus bergerak naik. Jadi dari data yang kita dapat, saya melihat selama asing masih terus masuk melakukan akumulasi, BCA masih ada potensi untuk naik mengetes resisten di harga 7.800. Dan masih ada potensi besar selama asing masih belum keluar dari saham ini untuk break dari resisten ini dan lanjut naik menuju target berikutnya atau target terdekat di harga 8.000. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar garis EMA 50 masih sangat layak untuk di hold saat ini. Jadi teman-teman bisa pantau pergerakan asing selama asing belum melakukan distribusi dengan jumlah besar. BCA masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Dan jika kita lihat bukan cuma saham BCA, saham-saham perbankan lain juga asing sebenarnya masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Bisa kita coba lihat untuk saham yang lain. Teman-teman bisa lihat BBRI walaupun secara tren masih sideways, satu minggu terakhir ini asing masuk dengan jumlah besar. Mandiri juga sama. Bisa kita lihat selama 2 minggu terakhir ini asing terus masuk melakukan akumulasi. Kita coba lihat BBNI. Sama BBNI juga dalam 1 minggu terakhir ini asing masuk melakukan akumulasi. Sekarang kita akan coba review dikit untuk grafiknya. Untuk BBRI memang secara tren dia masih sideways. Jadi menurut saya apabila teman-teman belum membeli saham BBRI bisa pantau saham ini karena saat ini trennya masih sideways, jadi teman-teman bisa tunggu di daerah support di EMA 50 atau di garis EMA 150. Jadi saat ini garis EMA 50 di sekitar harga 4.140, untuk garis EMA 150 di harga 4.060. Dan selalu saya jelaskan untuk BBRI ini selama dia masih kuat berada di harga 4.000 dia masih sangat layak untuk di hold untuk tren yang lebih lama. Untuk Mandiri bisa kita lihat secara tren jangka pendek juga masih sideways, tapi sama seperti BCA dia masih kuat berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 7.050. Sedangkan untuk resisten bisa kita lihat di harga 7.300. Jadi karena kita lihat trennya masih sideways, Mandiri bisa kita tradingkan untuk swing trade dengan target di harga 7.300 apabila memang masih gagal break. Untuk BNI bisa kita lihat grafiknya juga hampir mirip. Saat ini masih sideways tapi sudah berhasil rebound dari garis EMA 50.
Untuk garis EMA50 bisa kita lihat tepat di harga 6.800. Dan saat ini juga BBN sudah naik di atas resisten 7.000. Jadi saat ini 7.000 sudah berubah menjadi supportnya. Sedangkan untuk resisten kuatnya masih sama seperti Mandiri di harga 7.300. Selanjutnya saya akan coba analisa saham Harum. Harum hari ini naik lumayan tinggi 6% lebih ke harga 11.600. Dan secara tren ini bisa kita lihat Harum saat ini masih uptrend dan telah berhasil naik melewati resisten di harga 11.000. Dan sekarang menuju target berikutnya di harga 12.000. Ini bisa kita lihat garis EMA50 untuk saham ini juga masih kuat menahan penurunan dari saham Harum ini. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak turun, saat ini mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan dari data broker summary, jika kita lihat kenaikan tinggi ini malah ada distribusi. Tapi asing satu minggu terakhir kembali masuk mengakumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, untuk teman-teman sudah berhasil membeli saham Harum di bawah harga 10.000, masih sangat layak untuk di hold selama masih berada di atas garis EMA50. Atau memang ingin take profit, bisa take profit apabila terlihat masih gagal naik saat menyentuh harga 12.000 ini. Jadi apabila menyentuh harga 12.000 mulai terkoreksi, bisa take profit dulu, setelah itu tunggu kembali di daerah support untuk re-entry kembali. Apabila memang tujuan teman-teman trading jangka pendek. Berikutnya saya akan menganalisa saham Bivin. Bivin juga hari ini naik lumayan tinggi 8% lebih ke harga 1.400. Dan secara tren bisa kita lihat Bivin saat ini juga masih bergerak sangat uptrend. Setelah sebelumnya berhasil break dari resisten di harga 1.200. Jadi setelah gagal break dari harga 1.200, Bivin mulai sideways untuk tren jangka menengah. Tapi minggu ini berhasil break dari harga 1.200 dan terus bergerak naik. Dan untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini juga masih terus bergerak naik. Dan bisa kita lihat untuk support EMA50 dan 150 sampai saat ini masih kuat menahan penurunan dari saham Bivin. Sehingga secara tren jangka menengah, Bivin trennya juga masih bergerak uptrend. Dan dari data broker summary bisa kita lihat pada kenaikan tinggi hari ini masih ada akumulasi. Dan asing 3 hari terakhir juga terlihat mulai masuk kembali membeli saham ini. Jadi dari data yang kita dapat saya lihat minggu ini Bivin masih ada potensi untuk naik mendekati harga 1.500. Apabila teman-teman ingin take profit, pertimbangkan untuk take profit dulu apabila masih gagal break dari harga 1.500 ini. Karena memang Bivin kenaikannya dalam 1 minggu terakhirnya sudah lumayan tinggi. Jadi ada potensi untuk terkena profit taking saat mendekati harga 1.500. Tapi apabila memang ingin hold saham ini, saat ini kan harga 1.200 sudah berubah menjadi supportnya. Sebelumnya merupakan resisten kuat sehingga 1.200 akan berubah menjadi support kuat. Jadi selama masih bertahan di atas harga 1.200, Bivin masih bisa di hold untuk tren yang lebih lama. Terakhir saya akan coba analisa saham INDF. Saham INDF memang secara tren untuk tren jangka pendek maupun jangka panjang masih bergerak sideways. Tapi menarik untuk teman-teman pantau karena saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA50 dan 150 dan kenaikan hari ini membuat INDF berada tepat di resisten di harga 6.600. Apabila berhasil break, maka INDF akan mulai bergerak uptrend dengan target berikutnya di harga 6.800. Dan bisa kita lihat garis MACD pun saat ini sudah mulai berpotongan dan mengarah ke atas. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan hari ini masih ada akumulasi dengan jumlah yang lumayan besar. Dan asing juga 1 minggu terakhir ini bisa kita lihat masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Setelah sebelumnya asing terus distribusi saham ini. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli saham INDF di sekitar garis EMA50 dan 150, menurut saya masih sangat layak untuk di hold. Apalagi untuk teman-teman sudah berhasil membeli pada saat di sekitar harga 6.100 sampai 6.300. Karena saya lihat masih ada potensi besar untuk break dari harga 6.600 dan naik mengetes resisten kuatnya di harga 6.800. Jadi bisa kita lihat harga 6.800 memang beberapa kali menahan kenaikan dari saham INDF. Jadi apabila teman-teman ingin take profit, bisa jadikan target 6.800 untuk take profit apabila memang masih gagal break. Karena secara tren jangka menengah, INDF memang masih bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.